Halo adik-adik Askia, hari ini berjumpa lagi bersama saya Bang Ari. Kita akan membahas materi tentang PPU, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum di bagian wacana dan hubungan antar paragraf. Mari kita bahas. Oke dek, hari ini kita akan masuk ke materi pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, mungkin karena kalian sudah tahu ya, pengetahuan dan pemahaman umum itu adalah tentang bagaimana kita menilik isi sebuah wacana. Hari ini khusus kita akan mempelajari materi tentang penentuan hubungan antar paragraf. Wacana itu didefinisikan sebagai kumpulan paragraf yang diberikan struktur. Jadi bukan sekadar kumpulan paragraf ya Dek, harus ada struktur yang jelas. Nah, bagaimana supaya kita bisa membentuk struktur sesuai dengan tujuan teks yang jelas? Yang pertama, harus ada kohesi dan koherensinya dulu. Nah, kohesi itu dilihat dari pronomina, kata ganti, dan konjungsi. Di mana pronomina itu ada 3 Dek. Yang pertama, kata ganti persona, kata ganti tunjuk, dan kata ganti ikhwal. Nah, kata ganti persona itu contohnya seperti kata ganti orang. Misalnya saya, dia, mereka. Kalau kata ganti tunjuk ini itu, kata ganti ikhwal seperti begini, begitu, gitu ya dia. Nah, kalau untuk koherensi bagaimana? Koherensi ini adalah keterikatan dari segi ide. Nah, misalnya ada 2 paragraf nih. Lalu ada soal bertanya tentang hubungan antar paragraf. Maka kata kuncinya kita harus lihat pada paragraf yang kedua. Sebenarnya apa aja sih tipe hubungan antar paragraf? Nah, kita bisa lihat pada teks yang pertama, kalau nanti paragraf 2 menunjukkan hubungan lanjutan, yang dibahasnya adalah ruang lingkup. Jadi ruang lingkup itu tentang tujuan, manfaat, definisi gitu ya dia. Nah, kalau misalnya nanti dia isinya ada tentang merinci, berarti dia sekadar memberikan data. Misalnya ada data dari hasil jurnal, data misalnya dari tabel, tapi tidak begitu akurat. Kalau datanya lebih akurat atau berisi pendapat ahli dan hasil penelitian khusus, itu sudah masuk kepada hubungan antar paragraf yang memberikan bukti empiris. Selanjutnya, kalau nanti paragraf kedua sudah berisi tentang rekonstruksi atau memperbaiki gagasan pada paragraf 1, itu disebut sebagai hubungan yang memberikan intervensi, kata kuncinya deh. Terakhir, kalau misalnya sudah ada manfaat atau penerapan aplikasi pada paragraf 2, maka itu disebut sebagai hubungan yang bersifat manifestasi atau ada kata kuncinya nanti implementasi deh. Nah, coba kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini ada wacana tentang manfaat kopi. Ya, di paragraf 1 kita bisa lihat kopi kerap dijadikan minuman wajib yang dikonsumsi setiap hari bagi sebagian orang. Minum 4 atau lebih cangkir kopi per hari disinyalir dapat menurunkan resiko stroke. Oke deh, mari kita lanjutkan pembahasan pada paragraf kedua. Manfaat lain yang dapat Anda ambil dari konsumsi kopi adalah mempertahankan berat badan ideal, bahkan mungkin membantu menurunkan berat badan. Studi yang dipublikasikan di Europe Journal of Clinical mengamati perbandingan frekuensi kopi antara individu yang ingin menurunkan berat badan dengan yang tidak, hasilnya yang minum kopi jauh lebih kurus. Nah, di soal dikatakan paragraf 2 pada bacaan di atas berfungsi sebagai apa? Nah, kita lihat kata kuncinya kalau tadi melanjutkan pembahasan, berarti di dalam paragraf 2 harus berisi ruang lingkup teks. Ruang lingkup itu mencakup definisi, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, memerinci pembahasan yang telah dijelaskan. Kalau memerinci, berarti kata kuncinya tadi harus memberikan bukti-bukti yang jelas. Lebih rinci lagi, nanti kita masuk kepada pemahaman yang D, yaitu memberikan bukti empirik. Pada bagian D, kita tidak hanya memberikan data, tapi data harus disertai dengan keabsahan dari para ahli. Misalnya ada sumber-sumber dari hasil penelitian khusus maupun dari ilmuwan. Nah, bagaimana dengan yang C? Menyimpulkan permasalahan. Kata kunci dari menyimpulkan adalah kita bisa mengeneralisasikan manfaat yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari berupa perbaikan pola konsumsi kopi. Di teks, kita tidak temukan ada perbaikan pola konsumsi kopi yang harus kita lakukan. Lalu yang terakhir adalah menguraikan implementasi permasalahan. Implementasi berasal dari kata penerapan. Nah, di sini kita harusnya mendapati sebuah wacana yang menyuruh orang untuk menerapkan konsumsi kopi dalam kehidupan sehari-hari secara lebih detail. Tapi itu tidak kita jumpai pada paragraf kedua, sehingga paragraf kedua dapat kita simpulkan hanya berisi tentang manfaat kopi. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, melanjutkan pembahasan berdasarkan gagasan utama paragraf pertama. Oke deh, setelah kita tadi mendengarkan bagaimana pembahasan tentang wacana, yaitu khususnya di hubungan antar paragraf, saya harap ke depan kalau kalian menjumpai soal UTBK, kalian udah nggak bingung lagi ya dek ya. Nah, mari kita uji kemampuan kalian untuk menjawab soal berikut ini.
Jangan lupa letakkan jawabannya di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Askia. Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi deh.